Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di mata kuliah Interaksi Manusia Komputer. Kali ini bersama saya, Hersanto Fajri, dari program studi Teknik Informatika UIK Bogor. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang GUI atau Graphical User Interface. Yang mana konsep sederhananya atau penjelasan sederhananya, GUI itu merupakan sederhananya dialog interaktif antara manusia itu sendiri, antara user itu sendiri dengan si sistem, dengan komputer, dengan teknologi komputer secara atraktif. To the point-nya itu intinya. Nah, banyak sekali tools, banyak sekali media-media, alat aplikasi dan sebagainya dalam rangka pengerjaan atau penyelesaian tugas-tugas atau task untuk membuatan GUI. Nah, salah satunya ya, kalau zaman dulu ada Visual Basic dan lain sebagainya, tapi pada pertemuan kali ini dan pada zaman kali ini, ya zaman sekarang terutama ya, sejak awal 2000 akhir belasan dan juga awal 2020-an, yaitu sudah sangat dikenal kali ini dengan aplikasi open source yang sangat powerful yang bernama Figma. Gitu. Nah, rekan-rekan semuanya, langsung saja kita sekarang sudah masuk di Figma. Cara mengaksesnya relatif sangat simpel, apalagi kalau Anda atau teman-teman semua rekan-rekan mahasiswa itu memang sudah berada di jurusan TI ya, Teknik Informatika atau IT ya, seperti itu. Langsung saja kita pergi ke browser, kita klik saja figma.com ya. Udah masuk itu semua. Nah, apalagi setelah itu ya, yang dibutuhkan memang Anda di sini perlu login ya. Anda perlu login. Di sini ada halaman button usernya ya. Oke. Nah, sebelum itu semua rekan-rekan semuanya, rekan-rekan sobat IT ya, bahwa di Figma ini merupakan tools yang sangat powerful. Baik sebenarnya bukan cuma untuk bikin graphical user interface secara UI ya gitu, tapi Figma sendiri sudah mengakomodir bahkan untuk desain-desain printing gitu, dan toolsnya ini sangat-sangat powerful. Oke, kita akan menjelaskan secara singkat saja ya, gitu sebagai pengenalan di awal. Nah, di sebelah kanan saya ini ada sidebarnya ya, itu ada sidebarnya. Nah, sebelum itu semua teman-teman semua, di sini ada button Figma-nya ya. Ini ada apa, kalau kayak di menu Windows tuh ada ya file, edit dan seterusnya ya. Oke. Lalu ini ada buat Anda penamaan projectnya ya. Anda bisa menamai apa di situ ya. Katakanlah project 1 atau apapun itu ya. Di sini ada pages-nya. Anda bisa multiple page di sini. Jadi nggak perlu, karena dia open source, nggak perlu masuk tab lagi, nggak perlu bikin tab lagi ya. Tapi di sini Anda dengan page 1, misalkan ada page 1-nya Anda mau kasih nama apa misalnya gitu ya. Nah, lalu Anda mau tambahkan, ya, tambahkan page 2-nya Anda mau kasih nama apa ya, page 3-nya dan seterusnya gitu. Di sini ada layer. Nanti saat proses pendesainan sudah dibuat, maka layer itu akan mulai bermunculan di sebelah kiri rekan-rekan semuanya gitu. Nah, lari ke sisi sebelah kanan ya. Di sini ada button design, di sini juga ada button prototyping, di sini ada button share-nya untuk kita mengekspornya ya. Nah, nanti detail teknis pengerjaan desainnya ya, detail pengerjaan teknis desainnya kayak seperti editing font, warna dan sebagainya nanti akan muncul di saya menyebutnya right bar ya, di sisi kanannya itu sendiri seperti itu. Nah, dan yang nggak kalah penting atau paling penting bahkan di dalam proses pendesainan di Figma ini sendiri ya, yaitu si sebenarnya menunya apa ya, ya si menu ini sendiri ya, menu toolsnya ini ya, si toolbarnya itu ada di sini semua ya. Toolbarnya relatif dibikin sederhana banget ya, tapi super powerful teman-teman semua ya, gitu ya. Di sini ada menu hand tool, move tool untuk scale ya. Ya kalau di Photoshop atau Illustrator tuh apa namanya, si move toolnya gitu ya. Lalu di sini ada frame section, slice, pemotongan. Di sini buat bikin elemen-elemennya, ada rectangle, line, bikin garis, panah, ellipse, polygon gitu ya, dan seterusnya. Atau Anda bisa upload image di sini ya. Lalu di sini ya ada pen tool, ada pensil buat yang nanti langsung coret-coret ya. Dan di sebelahnya ada type tool ya, langsung ya. Nah, teman-teman semua untuk memulai nasib, ya. Di sini ada yang namanya apa kalau kita bilang ya, kayak semacam
aset-aset yang kita bisa cari. Anda mau cari icon, Anda mau cari plugin, Anda mau cari template ya, itu bisa semua di sini. Oke, singkat saja teman-teman semua. Lalu gimana cara kita memulainya ya? Cara kita memulainya pertama ya, kita lari ke menu frame ini ya. Nah, di sini ada di sisi kanan, begitu kita klik menu frame ya, maka di sisi kanan Anda sudah bisa langsung memilih Anda mau mendesain apa. Ya, mau bikin tampilan apa gitu ya. Nah, maka pilihannya dari dunia digital maupun presentation ataupun printing atau bahkan buat dunia sosial media, Anda bisa langsung pilih di sini gitu ya. Gitu. Oke, kalau Anda pilih font, maka di sini yang munculnya ukuran jenis font yang sangat-sangat saat kekinian ya. Ada ukuran buat iPhone langsung segitu detailnya, ada Android small, ada Android large gitu ya. Oke, lalu kita collapse-kan. Lalu di sini Anda bisa pilih tablet ya, Anda bisa pilih Surface Pro, ada iPad mini, ada iPad Pro. Kalau Anda mau bikin website, Anda bisa pilih yang desktop ya. Bahkan Anda bisa pilih pilihannya ini ada MacBook Air, memang dia cenderung ke Apple friendly ya. Atau bikin desktop ukuran umum, atau Anda mau bikin wireframe, atau bahkan ukuran TV 1280x720 gitu ya. Dan bahkan Anda di sini bisa juga langsung bikin presentasi seperti di PPT ya. Oke. Ya, sosial media, Figma community, Anda mau bikin desain buat aplikasi di Apple Watch gitu ya, dan lain sebagainya. Di sini semua sudah muncul. Oke, katakanlah kita mau buat desain UI untuk si iPhone 14 atau 15 Pro Max. Cukup diklik sekali maka dia sudah muncul langsung di tengah-tengah sini ya, gitu. Ya. Lalu teman-teman semua kita bisa berikan bisa edit namanya di sini ya langsung. Apakah misalkan ini page 1, kita tinggal ketik page 1, page 2 dan seterusnya. Lalu di sini kita tambahkan lagi ya. Oke, kita tambahkan, katakanlah kita sudah mulai mau mendesain, kita tarik menu rectangle-nya ya. Lalu kita tambahkan di sini teksnya ya, text box-nya ya. Misalkan judul IMK ya. Oke, kalau sudah kita bisa perbesar. Kita perbesar di sini dia. Nah, ukurannya langsung kita pilih misalkan 32 dan di sisi kanannya. Oke, kita perluas lahannya. Kita langsung bisa taruh di sini. Misal seperti itu. Oke, katakanlah selesai, anggap aja penulisan selesai. Anda bisa langsung pilih ke ini dia, share. Ya, Anda bisa collaborative work ya, gitu. Atau jika pengen langsung, nah, ya langsung di download, Anda bisa pilih export langsung. Sini di bawah sini ya. Nah, ya, tinggal pilih filenya yang Anda mau export, outputnya mau apa, mau JPEG, PNG atau lain sebagainya. Sudah itu langsung pilih klik export, ya. Maka dia nanti langsung mengekspor dalam ukuran seperti yang kita buat di sini. Mungkin itu sebagai perkenalan awalnya di aplikasi Figma yang open source, semua orang bisa pakai, sangat-sangat powerful dan bahkan sudah global, sudah menggunakan aplikasi ini dalam proses pendesainan khususnya buat GUI atau Graphical User Interface. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.